Kuda. Kuda. Sini. Ya. Ya lari lagi. Kuda. Ah. Oke, teman-teman. Kita sudah siap dengan selang yang dialiri air tentunya dan kita mandiin kudanya. Jadi kalau mau mandiin kuda tuh ya, dari kepala, kupingnya mesti ditutup seperti ini. Kenapa kupingnya mesti ditutup? Kalau kupingnya nggak ditutup gini, terus airnya masuk ke dalam kuping, kudanya akan panik. Dan kalau kudanya panik, kitanya pasti akan sulit mengatasi kuda. Karena kuda itu tenaganya luar biasa. Sampai-sampai untuk kendaraan-kendaraan zaman sekarang, itu kan dihitung dengan tenaga kuda. Nah, jadi ingat nih, karena dulu kuda itu sebagai alat transportasi utama. Sebelum manusia bisa bikin mesin, manusia menggunakan kuda sebagai alat transportasi. Jadi pas manusia mampu membuat mesin, ada mobil, ada motor, kekuatan kendaraan itu dihitung dengan tenaga kuda. Sekarang kita bersihin kepalanya. Nah, jangan lupa kupingnya ditutup supaya airnya nggak kena. Kayaknya kita perlu sabun ya, atau sampo. Payan, ada? Mantap, sudah siap sedia. Oke Pak, mana dia Pak? Ini langsung. Oh ini langsung ya? Kita kayak keramas gitu? Ya. Jadi ini kita bikin episode kuda keramas. Airnya saya taruh dong Pak ya? Ya, taruh dulu. Nah teman-teman, sama kayak manusia, kuda juga perlu mandi supaya badannya tetap bersih. Dan oh langsung ya, jadi pakai ini semuanya. Dari kepala sampai badan, sampai pinggang dan perutnya kita sabunin supaya badannya bersih. Tidak ada parasit, hewan-hewan kecil yang mengganggu. Kayak kutu ya Pak Yan ya. Ya. Selain kutu, ada lagi nggak Pak yang suka hidup di badan kuda? Kurap juga bisa. Oh iya, kurap. Kayak penyakit kulit. Jadi kalau dia nggak mandi tuh, kulitnya bisa terjadi gangguan. Jadi sakit kulit. Nah, Cross. disikat. Ah ya. Oke, ini saya sampoin dulu Pak. Ya. Gara-gara oh ya nih, Kares aja belum mandi, udah disuruh mandiin kuda. Hei, Karesa basah kuyup, mandiin sahabatnya. Oh ye. Wah. Waduh, itu kudanya sampai basah kuyup juga. Mandinya serius. Biarin aja. Karesa yang kerjain. Oh ye, sekarang tidur lagi. Nah, makin bersih. Iya, tadi tuh anak-anak kudanya kan ikut. Kita cari yuk, kita coba mandiin. Boleh nggak Pak anak kuda dimandiin? Boleh. Kita cari ya anak kuda. Situ-situ. Yuk kita tangkap terus kita mandiin. Halo. Kita mandiin kuda. Kita mandi yuk. Kuda. Kuda. Ternyata tangkap anak kuda nggak gampang. Larinya kencang. Kita coba lagi. Kuda. Kuda. Ayo sini. Saya nyiram ya. Siap.
Ini tinggal diangkat aja, Pak. Misi, dak. Keangkat, dak. Kakinya, dak. Ada. Kaki saya keinjak. Yang belakang. Ya. Ayo, Pak. Kotorannya banyak banget nih. Bau banget. Pak, siram dulu, Pak. Wah. Aduh. Bau. Ini udah dikorek-korek gini aja, Pak. Oke, kita korek-korek supaya bersih. Masih bau. Aduh. Udah, Pak. Sekarang kita jemur ya. Ayo. Payan. Sip, talinya dibuka, kita cari tempat yang panas. Ayo kuda. Ya. Oke, Payan, sip. Saya di sini sama kuda coklat. Ini lokasi yang sudah pas. Tempatnya cukup panas nih, dan kalau kita mau menambatkan kuda untuk makan, yang diikat di sebelah sini, bukan yang di dekat mulut, supaya kudanya punya ruang untuk bergerak. Nah, lihat kan? Kalau kita ikatnya di sini, kasihan kudanya. Dia akan sulit untuk makan dan tidak punya ruang untuk bergerak. Simpulnya juga harus 2 kali. Wah, suara apa tuh? Saya cek dulu ya. Aduh, nggak berani, terlalu kenceng. Coba kita tunggu lagi. Ya. Ada. Kenceng banget. Saya coba untuk nangkap kelapa yang jatuh, tapi begitu mendekat itu rasanya wow. Jadi saya nggak berani nangkap. Mana ya kelapa yang jatuhnya ya? Nah, teman-teman, tahu nggak apa yang menyebabkan kelapa bisa jatuh dari atas? Tuh. Itu tuh penyebabnya tuh. Pak. Kenapa? Waduh, Pak. Kenapa? Di sini aja, Pak. Ya. Udah aman ya? Ya. Ini pengalaman yang seru banget. Saya tadi mencoba untuk mengambil kelapa, kemudian begitu dapat, ditarik sama Bapak ini, saya kaget. Kirain saya punya salah apa, ternyata Bapak ini menyelamatkan saya dari bencana ketiban kelapa. Dan memang profesi Bapak ini adalah sebagai pemetik kelapa. Beberapa lokasi di Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi, tapi terutama sih di Sumatera. Profesi pemetik kelapa itu adalah sebuah profesi yang cukup unik. Karena bukannya manusia yang manjat ke atas, tapi beruk ya, Pak. Ya. Orang sini bilangnya barua. Gitu. Indonesia ini kan luas ya, hutannya sangat dominan. Dan Tuhan menciptakan makhluk itu untuk saling bekerja sama. Banyak sekali hewan yang bisa kita manfaatkan dengan positif tanpa menyakiti hewan itu. Misalnya sapi buat diperah atau membajak sawah. Kemudian kuda bisa jadi penarik beban dan tunggangan. Itu kan kudanya nggak kenapa-napa. Begitu juga beruk tadi. Karena beruk adalah hewan yang ahli memanjat, akhirnya Bapak ini mempunyai sebuah hubungan khusus. Sehingga mereka saling bekerja sama. Jadi kalau di Sumatera terutama ya, orang nggak usah capek-capek atau repot manjat dengan resiko yang tinggi, tapi beruk yang akan menggantikan tugas itu. Sebagai imbalannya ya beruknya juga akan diberikan tinggal yang nyaman, kemudian juga makan yang cukup. Intinya binatangnya juga harus merasa senang. Dari situ kita harus belajar bahwa kita harus menghargai sesama makhluk. Jangan hanya sama manusia, sama hewan juga. Karena semua makhluk bermanfaat. Halo, baru retek lah. Udah selesai? Ya, lala. Oke teman-teman, udah selesai. Kita turunin. Itu kan. Sudah selesai tugas.